Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Selamat datang di podcast kami mahasiswa dari Universitas Sains Sanusi Bandung. Nah, podcast ini merupakan bagian tugas UAS mata kuliah kami, yaitu Literasi Teknologi dan Budaya, yang mana kami berkelompok akan melaksanakan proyek komunitas yang mengangkat kisah nyata dari lingkungan masyarakat atau sekitar, yang mana hal tersebut dikaitkan dengan literasi, teknologi, budaya, dan juga nilai-nilai Islam. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat konflik nyata dari Karang Taruna, yaitu adanya 2 kepemimpinan dalam satu RW, yang mana konflik ini sudah berjalan cukup lama dan juga masih berdampak pada dinamika sosial warga. Halo semuanya, nah sekarang aku udah bareng Kang Arman, Ketua Karang Taruna yang aktif dan juga diakui secara resmi. Nah, makasih banyak ya Kang udah hadir dan juga bersedia ngobrol sama aku. Ya, sama-sama. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya Kang. Nah, boleh diceritain sedikit gak sejak kapan nih Kang Arman mulai aktif di Karang Taruna? Oh, mungkin dari awal aku aktif gitu, dari tahun 2019 ya. Waktu itu tuh aku masih ngikut-ngikut lah. 2019 itu kan masih kecil kayak gitu kan. Ngingat lihat dari teman-teman juga kan pada ikut gitu, jadi aku ikut aja gitu, sebatas ikut gitu. Jadi kan mulai bertahap dari tahun ke tahun tuh cuman jadi member lah intinya mah gitu. Jadi alhamdulillah buat di tahun 2024 kemarin aku jadi ketuanya gitu. Oke, jadi dari 2024 sampai sekarang namanya kan? Iya. Ya. Nah, boleh diceritain sedikit gak dari sudut Kang Arman nih, sejak kapan sih ada 2 kubu antara Karang Taruna ini? Kalau dari sejak kapan mah aku nggak tahu ya. Jadi gini, kalau untuk 2 kubu itu tuh di RW aku tuh udah dari turun temurun lah gitu. Jadi udah dari orang tua kita masing-masing gitu. Kenapa 2 kubu itu aku kurang tahu gitu. Tapi kan kalau dilihat dari geografis RW 06 gitu, dari geografis RW aku. Jadi kayak kebagi 2 gitu antara belah A belah B itu tuh. Jadi udah kayak yang gitu kayak udah kayak yang blok gitu. Berarti Akang ikut juga udah ada gitu ya, tiba-tiba udah ada 2 kubu ini teh. Ya, jadi untuk yang generasi yang di bawahnya gitu, nggak tahu ini tuh permasalahan apa gitu. Nah, untuk permasalahan yang lebih tahu itu dari ini sih dari atasan kita gitu, dari orang tua kita gitu. Tapi belum diceritain gitu, kenapa sih permasalahannya ini? Sempat tahu permasalahan itu tuh. Intinya mah kita tuh kayak canggung gitu, padahal kan kita sama RW gitu. Iya betul. RW-nya sama. Cuman kayak kita tuh udah kayak yang canggung gitu. Karena kan udah kebiasaan dari blok. Kayaknya mah kalau dari aku nggak permasalahan itu tuh dari kebiasaan bloknya. Jadi nggak ada campur aduk gitu buat bersatu gitu. Oke, tapi udah pernah ada ini gak sih Kang, kayak buat menyatukan kembali gitu atau ya mediasi bareng lah. Nah, kalau misalkan udah ada, gimana reaksi warganya gitu saat itu? Kalau upaya untuk penyatuan mah ada pasti dari Oh iya, musyawarah gitu ada ya? Ya, musyawarah. Upaya tuh gini, kalau untuk acara Agustusan kan kita mengingat 2 tempat tuh punya dua lapang antara yang A sama B. Oh. Nah, Lapangan juga ada 2? Iya ada 2. Nah itu juga jadi salah satu faktor kalau aku, jadi salah satu faktor kenapa blok gitu. Nah untuk yang aku tadi bicarakan, upayakan dari RW itu tuh gimana tuh? Jadi upaya dari RW itu tuh punya kesepakatan gini, bagaimana kalau untuk acara tuh setiap 1 tahun sekali kayak gantian gitu, 1 tahun sekarang di A, tahun berikutnya di B, tahun berikutnya di A, iya. Berarti Akang beroperasinya 2 tahun sekali mungkin ya buat acara Agustusan yang gitu? Ya. Tapi udah ada upaya juga sekarang harus ikut gitu tiap tahun mau dimanapun tempat juga. Berarti itu salah satu upaya buat menyatukan kembali 2 Taruna ini. Betul. Nah, tapi kalau Akang nih sebagai ketua Karang Taruna, dampak dari konflik itu yang paling terasa baik buat kegiatan Karang Taruna Akang atau hubungan sosial antar warga gitu? Kalau untuk konflik dari Tarka, sebenarnya Tarka yang asli itu ya dari kita gitu kan. Iya, yang resmi itu dari Akang ya? Iya, dari kita. Mungkin buat dari ini sih pendekatan gitu. Jadi kan lebih kurang gitu kayak
minat dari harusnya orang yang dari luar tuh minatnya ke Tarka. Mm-mm. Tapi dengan adanya bro, jadi kayak yang canggung gitu mau masuknya tuh dulu. Oh iya. Terus kan harus adaptasi juga kan dari lingkungannya gitu. Tapi warganya juga jadi terpecah juga, Kang. Kalau dari dilihat-lihatnya, iya kayak yang terpecah gitu. Ada yang ikut ke Karang Taruna A, ada yang ikut ke Karang Taruna B gitu ya. Betul, betul. Hmm. Berarti sekarang masih terpisah, ada 2 ya. Iya. Kalau misalkan dalam posisi Akang ini sebagai ketua, mungkin tantangan terbesar apa yang Akang hadapi nih selama adanya konflik ini? Buat tahun sekarang ya, buat tahun sekarang itu ada mediasi dari kemarin tuh upaya dari RW buat menyatukan gitu, menyatukan pemudanya gitu kan. Kemarin tuh udah rapat gitu ya, sebagai upaya buat penyatuan gitu. Jadi untuk tahun sekarang itu tuh alhamdulillah nyatu, kita bersatu gitu. Oh ya? Ya, udah jadi satu lah gitu. Tapi buat konflik, bukan konflik sih, jatuhnya kayak apa ya? Dampaknya tuh canggung antar satu sama lain gitu, kayak kita masih ngobrol tuh meskipun kita masih dalam satu forum rapat gitu. Berarti kalau misalkan forum yang gitu mah masih 2 Tarka ini masih nyatu gitu ya? Masih nyatu. Dan udah ada langkah atau upaya buat menyatukan kembali nih dari Akang sebagai ketua Karang Taruna yang diakui resmi. Iya. Untuk itu tuh ya apa dari dampak itu untuk sekarang tuh masih canggung gitu. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kang, dari Akang sendiri, ada gak pesan atau ajakan nih buat masyarakat atau generasi muda ini untuk tetap solid meskipun pernah ada konflik kayak gini? Untuk pesan-pesan tuh solid itu harus gitu ya, karena kan di saat kita apa membutuhkan gitu kan harus ada satu sama lain gitu, jadi saling bantu sih kata-kata orang. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Mungkin sekian podcast dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang perannya sangat penting dalam pembangunan lingkungan sosial. Tapi, apa jadinya kalau justru organisasi ini memicu perpecahan di tengah masyarakat? Di salah satu RW muncul 2 kubu Karang Taruna yang memiliki kepemimpinan yang berbeda, masing-masing didukung oleh kelompok yang berbeda. Ini juga bukan sekedar perbedaan pendapat, tapi sudah menyentuh masalah struktur, komunikasi, dan bahkan kepercayaan. Dari obrolan tersebut, kita dapat belajar bahwasannya perpecahan itu dapat datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang sudah seharusnya menjadi ruang persatuan. Dalam konflik Karang Taruna ini, itu dapat menunjukkan bahwasannya pentingnya adanya komunikasi yang baik, transparansi, dan saling menghargai pendapat. Di dalam Islam, kita diajarkan bahwa untuk menyelesaikan suatu permasalahan, suatu perbedaan, itu dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, membangun ukhuwah atau persaudaraan, dan menghindari perpecahan. Dan semangat gotong royong dan kerjasama itu harus tetap dijaga agar para pemuda itu dapat memajukan lingkungannya tanpa membawa beban masa lalu. Proyek komunitas ini memang sederhana, tetapi kami berharap bisa memberikan manfaat dan juga membangun kesadaran akan pentingnya literasi sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.